selamat datang di podcast Sudut Kamar. Sedot sampai ke sudut Rizky. Buat teman-teman yang baru datang, selamat datang di episode pertama kami. Episode apa tuh? Di season pertama kita bakal menjelaskan tentang kisah-kisah inspiratif yang udah kita dapat dari email, dari DM. Kita udah dapat rangkuman-rangkuman cerita-cerita inspiratif kalian, cuma nggak semuanya bisa kita undang, sorry banget. Lagi pula juga kita mau berputar di kisah-kisah inspiratif di sekeliling kita dulu, karena membantu sekeliling untuk mencerahkan hati itu lebih, bagi gue lebih berguna dulu ketimbang kita harus ngomong panjang lebar ke orang-orang banyak, bahwa kita bisa ngebantu mereka dari kisah-kisah inspiratif mereka. Gue nggak bisa bilang ini curhat, nggak bisa bilang apa, tapi gue bisa bilang ini kisah inspiratif. Semoga kita bisa kebuka wawasannya untuk ngebuka pikiran kita masing-masing. Ya, benar. Sebelumnya kalau ini karena ini yang pertama, jadi mungkin kalian belum pernah kenal. Kalau kenalkan, nama gue itu Harfian Irwinsyah. Alhamdulillah gue masih penyembah Allah Subhanahu Wa Taala, nggak nyerong kemana-mana, gitu kan. Dan dilanjut lagi oleh Gue Rizky Adisatya, dan samping gue ada Sandi Kurniawan P. P-nya apa tuh? Pak Tony. Dan satu lagi. Kapan? Oh iya. Sabar dong. Razi Muhammad. Iya, betul. Razim. Nama lo Muhammad Razi apa Razi Muhammad? Muhammad Razi Oke. bisa, Razi Muhammad bisa. Harfian Irwinsyah. Ya. Kita baru kenal di sini ya. Salam Jadi kalau ada kenalin. apa-apa jangan seret-seret gue. Oke. Oke, langsung. Bro, di sini kan di season pertama ini kita pengen ngebahas soal hashtag kisah inspiratif. Jadi buat kalian yang pengen mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang tidak ternama, orang-orang tidak terkenal, dan orang yang tidak mau tahu dengan urusan dunia, itulah kami. Bisa gitu ya? Iya, bisa begitu jadinya. Untuk episode pertama itu kita punya cerita calon sarjana narik kancil, Bright. Wow. Gitu. Kalau bisa gitu, gue nggak bisa bilang kenapa begitu. Untuk Sandi Kurniawan, sebelum gue kasih waktu sama tempatnya, gue pengen ngasih tahu aja di sini gue nggak mau membahas soal supir bajanya atau supir kancilnya, Bro. Iya. Gue nggak mau ada miskomunikasi, ada salah persepsi. Kalau misalnya kita dibilang memojokkan atau menyudutkan profesi supir kancil, yang kita pengen sudutin adalah Sandinya sendiri, karena kita orang subjektif, kita nggak suka sama orang, kita bilang nggak suka. Gue nggak suka sama Sandi, kayak gitu kan. Oh gitu ya? Harus Jadi gitu. dia yang kita kulik. Oke, Kita kulik sekarang, kita sudutin sekarang. Oke. Hai. Sandi. Deg-degan gue nih kalau diginiin. Sandi. Dia nggak selek ya. Oke. Oke. Deg-degan gue. Lu deg-degan. Kan gue disudut-sudutin gue. Belum bayar kos-kosan kali. Sandi Kurniawan Pak Tony. Oke. San. Ceritain dong ke kita. Apa? Sebetulnya profesi utama lo apa sih? Gue kuliah. 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 Berarti pelajar ya. Profesi Pelajar. utama lo pelajar ya. Pelajar. Terus udah semester berapa, Bre? Sebutin nih. Sebutin Jangan aja. dong. Enggak semester akhir gue. Semester akhir ya? Iya. Oke. Disclaimer, kalau semester akhir tuh 14 tuh juga terakhir ya. 16 terakhir ya? 14 juga terakhir, Bro. 16 ada nggak nyampe? Iya, itu kalau misalnya Ultraman udah bunyi tinung dari detik terakhir. Udah deg-degan deh. Iya, gitu kan. Itu kata dosen apa itu kalau udah kelamaan tuh? Ya dosen sih nggak ngomong, cuma gara-gara kepala doang. Oh iya. Kalau yayasan masa bang? Ampun, gitu ya. 4L. Enggak, dia terlalu sayang sama gue. 4L Lagi lagi. lagi nggak kelar-kelar. Itu kalau Ultraman tuh baterainya udah lobet tuh. Iya, tinung nyala sini. gitu. Recet Berarti kali kamu. lu emang pelajar ya. Pelajar gue. Terus mungkin gua skip sedikit. Gua nggak mau terlalu bahas soal pelajarnya Sandi. Yang pengen gua bahas itu adalah Sandi sebagai supir kancil, calon sarjana supir kancil. Bre, lu nggak malu, Bre? Gue Iya. enggak Sama sekali nggak pernah ada pikiran apa gitu, karena ada malu gue. nggak ada malu sama sekali. Gue nggak ngerugin orang lain, ngapain gue malu? Iya sih. Gue nggak minta makan sama orang lain, ngapain gue malu? Iya sih. Betul juga ya. Kalau maling malu nggak kira-kira? Nah itu baru malu lah. Enggak lah. Oh gitu. Nggak malu. Kalau misalnya malu pasti kalau misalnya ketahuan baru malu. Itu otaknya. Bingung ya gue sebenarnya nerek apa namanya, nyernanya gimana, tapi oke lah. Ya. Semoga have fun aja, semoga have fun, biar cair aja. Ayolah, itu nih. Buat jangan kalian terlalu yang serius. dengerin mungkin gak bisa ngeliat kita kayak ngapain. Jadi buat kalian yang mau lihat secara visualnya ada di YouTube kita, ntar kita kasih di YouTube-nya di Di apa? channelnya nanti kita kasih channelnya apa. Yang pasti yang pasti nama channelnya adalah Sama kayak nama Nama podcast podcast kita. kita. Sudut Kamar. Jadi Sudut gini. Kamar.
disedot sampai sudut-sudut. Ingat ya, disedot sampai sudut-sudut. Jadi kita ambil cerita mereka sampai sudut-sudut. Jangan mikir negatif. Iya. Kita habisin Harus buruk di- mikirnya. Kita habisin di Sama ruangan aja ini. dong. Iya. Kita habisin di ruangan Jadi ini. oke, Sandi Kurniawan Pak Tony. Jadi ente nggak malu tuh, ente Nggak. ngerasa nggak minta makan sama orang, Iya. ente bukan, ente menghasilkan dengan cara lu sendiri, Dengan cara gue dengan sendiri. cara lu sendiri. Men, tapi sorry nih, ya, lu kan sorry ya, lu kan pelajar, mahasiswa lah, Iya. mahasiswa. Kalau gua ngomong pelajar, mahasiswa men, ada pride yang lu pertahankan, pasti dong, ada pride yang lu pertahankan, gitu. Nah, ketika ada beberapa orang yang ngeklaim bahwa itu suatu hal yang positif, lu pasti menganggap itu suatu motivasi yang positif, betul gak? Betul. Tapi ada juga dong yang mengklaim diri bahwa yang mengklaim bahwa San, lu bisa lebih baik daripada itu. Ngerti gak maksudnya? Ngerti gue. Gitu kan? Lu masih bisa lebih baik. Itu mereka biasanya ngomong apa ya, Bre? Yang menyudutkan gue Kayak kita. berpikiran jelek gitu. Iya, oke. Berpikiran Iya, jelek. ke berpikiran gua. jelek sama lu gitu. Ngapain sih San lu narik? Menurut gue dia sampah bro. Bisa gitu. Ya? Sampah menurut gue. sampah itu. Sesampah itu. Kenapa bisa lu bilang mereka sampah? Gue nyari duit, gue nyari ini halal gue. Dia menyudutkan gue gitu, maksud gue apa sih? Buat apa? Buat gitu? apa gitu? Ya, karena kalau misalnya gue kasih tahu aja, kalau mungkin mereka juga nggak merasakan jadi diri lu. Ya, nggak merasakan jadi diri Nggak gue. merasakan jadi diri lu, mereka mungkin bangun tidur langsung ada 10 Mungkin juta dia di kamar. lebih beruntung lah. Oke, cuma belum tentu misalkan dia ada di posisi gue, dia bisa nggak gitu? Survive gitu ya. Bisa survive Tapi nggak? tadi gue kutip sedikit, lu bilang mereka lebih beruntung. Apa lu salah satu orang yang tidak beruntung dalam sisi finansial atau tuntutan ekonomi kah? Enggak, maksud gue yang kebanyakan yang apa namanya menjudge gue itu lebih di atas gue. Dan Tapi lu narik kancil itu ada tuntutan ekonomi gak sebenarnya? Maksudnya kayak ya bokap gimana atau nyokap gimana gitu loh, atau emang pure dari diri lu emang gue pengen narik kancil aja gitu. pure dari diri gue sendiri. Emang lu Karena pengen narik iya. kancil. Sorry kalau boleh tahu nih kancil orang atau Punya bokap gue. oh punya bokap lo. Jadi emang usaha Usaha bokap gue. Fajir ya? Enggak lah, enggak juga. Ya enggak, tapi kan kalau orang mikir bokap gawe apa? Oh usaha kancil. Orang udah mindset tuh usaha itu berduit. Ya. Oh iya Iya benar. kan? Nggak, Apalagi malah menurut punya, gue- apalagi punya. Kalau yang kayak yang tadi ngejelekin gue, maksud gue di atas gue, dia mindsetnya usaha begini doang, maksudnya mungkin Oh, Kadang mereka kan mengklaim diri backgroundnya mereka itu lebih loh, backgroundnya kayak misalkan adalah kayak misalkan ada usaha, misalkan tukang bubur kan nggak tahu kan penghasilannya berapa, dia ngeliatnya backgroundnya sambil haji lagi. tukang bubur gitu loh. Beda sama yang backgroundnya tuh kayak pengusaha misalkan kontraktor, Tekstil, ya tekstil gitu ya. segala macam Batubara, itu kayak lebih batu bara, Iya, batu akik, batu bata, lebih gitu dilihat kan. wow. batu bata Tapi jadi kan batu setidaknya kan akik. dipandangnya kan wah pengusaha kancil gitu. Enggak. Walaupun Ini itu bokap gue. ya enggak. Tapi pernah enggak maksud gua pernah ada Iya, ada iya, Tapi kan punya orang gue. berpandangan seperti- tapi orang pernah berpandangan- ada orang berpandang seperti itu ke gua. Ya udah San, lu kan tinggal nerusin dari bokap lu gitu kan. Lu tinggal belajar dari bokap lu segala macam gitu. Atau lu malah merasa bahwa gua di sini bukan lahan gua buat mempelajari, tapi di sini emang lahan gua untuk praktek kehidupan mungkin. Iya, gue lebih ke praktik kehidupan sih gue. Berarti lu belajar dari survive-nya ya. Lu nggak peduli Iya. gawean lu apa, yang Iya, penting gua lu nggak bisa peduli. beli nasi buat makan, Nah, bisa itu buat dia. jajan, bisa buat gaya sesuai dompet gue. Oke. Buat nakal ya. Apa jujur aja mau Apa buat tuh? Aja. nakal emang. Ya gimana ya, gue nggak bisa bilang itu suatu kenakalan, tapi emang kebutuhan biologis. Iya. Nggak, kita hal wajar ya. Enggak, nakalnya tuh dalam segi apa dulu? Nakal itu kan Banyak. Bisa- Enggak udah lah skip lah ini lanjut. bisa relatif. Alah. Karena kalau ini yang tersudutkan kebongkarnya, Iya. kesedotnya malah sampai mana-mana Iya. nih, bukan soal kancil doang. Iya. Oke, berarti emang untuk orang-orang yang berpikiran negatif ke lu bodo amat lu kesampingin. Iya, gue kesampingin. Nah, untuk orang-orang yang pada mikir positif kayak San, well, gua kalau di posisi lu gua nggak bisa lah kayak lu masih beruntung dan segala macam. Untuk orang-orang Orang yang support gue. iya. Weh, lu brother brother gue. Asik. Lu brother gue. Gua support dah sama lu. Gue support balik lah. Setiap support. orang yang support gue support balik. Lo mau sampai kemana aja, mau lagi susah, mau lagi apa, gue ada samping lo. Oke, mungkin ntar jadi judul Iya. podcastnya adalah
supir kancil dermawan lah. Si Dermawan mau ngasih duit dong. Apa? Enggak, dia Dermawan mau ngasih support. Dermawan tetangga gue. Pak Dermawan ya. Pak Dermawan. Benar-benar. Ya kan? Nggak Bisa kan? lucu, gitu. Kan bisa kan? Bisa aja. Dermawan mau ngasih support. Iya. Apa nama klaster Dermawangsa? Harvey. Mana iya. sempat, juga. keburu telat. Iya, Lewat. tapi gitu ya Ren, maksud gue kayak kita emang temen emang harus kalau yang gue pelajarin ya, ada banyak orang yang bilang jangan berteman jangan milih-milih, tapi kalau bagi gue emang berteman harus milih-milih. Harus selektif Juga gitu. Jadi ada beberapa yang bisa support kita di saat kita lagi ngedown, di saat kita lagi apa. Tapi ini pure bukan tuntutan ekonomi ya. bukan. Berarti circle lu itu emang ada beberapa yang pro sama lu, ada beberapa yang bukan kontra bahasanya ya, mungkin kayak lebih mencaci. Mencaci terlalu kasar. Iya. Jadi secara halus lah. Ngata-ngatain Sandi lah. Mengecilkan. Ya, mengucilkan perasaan gitu loh, mengucilkan perasaan Sandi. Well, jadi gini ya, kalau gua kayak merasa bahwa Sandi ini tipikal yang terlalu legowo, terlalu baik, terlalu lembut gitu loh. Karena nggak semua orang bisa langsung mencerna apa omongan negatif. Iya. Iya, biasa ada beberapa orang yang ketika dikritik dia pengennya hanya opini dia saja yang benar. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya gue boleh tanya sama lo, pernah ada terbesit di otak lo kayak, men kayaknya ini kancil cuma batu loncatan, gue kayaknya depan harus mungkin yang lo masih dalam taraf pengen menyelesaikan tingkat strata 1, Iya. kayaknya gue mendingan magang deh, atau gue mendingan jadi barista part time gitu ketimbang gue harus narik kancil. Apa lo hanya berpikir gue harus narik kancil untuk bantuin bokap? Gue ada sedikit terbenak gue pernah sebelumnya itu gue sempat kerja sih. Oke. Gue sempat kerja adalah di salah satu marketing gitu dah. Itu Tut. Tut itu apa? Iya. Depannya apa depannya? Udah motor dulu. Depannya tuh. Ya. Nah, itu gue nggak bisa ngebagi sama, kebetulan emang sebelumnya itu kan pas gue kerja itu gue ada kuliah masih ada lah sedikit. Itu gue nggak bisa ngebaginya, jadi gue malah makin ngulur, kuliah gue makin ngulur. Bumerang dong ya. Iya, terus kalau yang Bajai ini kan maksud gue semau gue gitu loh. Ketika gue lagi free, gitu. ya gue bisa gantiin. Ketika gue lagi emang sibuk kuliah, ya gue kuliah. Dan emang gak ada tuntutan dari orang tua. Tapi untuk jajan, kebutuhan hidup dan segala macamnya, lu pengen beli sepatu branded, lu pengen beli baju yang menarik perhatian kaum hawa pun lu dapat duit dari Bajai, gue ngumpulin. Mantap. Nabung gue. serius lo. Nabung gue. Salah satu hobi lu yang apapun itu lu dapetnya dari Gue narik. lu narik. Iya. Spesial pun lu nggak minta sama orang Spesial tua pun lu. gue gak ada minta, gue kayak beli baju segala macam. Orang tua gue gak pernah ngasih dari gue SMP lah, dari gue setelah lulus SMP. Serius nih, selama itu orang tua lu nggak pernah ngasih, jadi lu berusaha untuk nyari pendapatan atau Iya. mencari keberuntungan, Iya. gitu kan. Dan salah satunya itu kebetulan bokapnya punya medianya Bajai atau kancil itu, jadi lu narik situ buat jadi media keberuntungan lu di situ. Iya. Well, buat orang-orang yang masih pada minta sama orang tuanya, masih pada pakai kendaraan orang tuanya, tolong minggir dikit, Sandi mau lewat. Ya udah, gue minggir dulu ya. Iya, Tadi gue silakan. kesini bawa mobil opung gue. Oh, lu pakai mobil opung lu? Silakan pintu buka kok. Gitu. Enggak, ente kan tinggal bergaya dengan mobil opung ente. Enggak, Emang gua kita butuh, karena kita sekarang ada kebutuhan transportasi. Iya, iya. Karena kan Beda, lagi bisa pandemi. Beda kita. sama ada orang tiba-tiba buka pintu, tangan keluar, Bray, jalan-jalan yuk. Iya, gayanya udah kayak ada lah gitu Iya dah. kan? Show off gitu. Iya. Lu juga show off ntar kan naik Kayak mobil kancil. rental, Bray. Woi, gue narik dulu yuk. Ih, pernah gue mini BMW gue itu, gue sebutin mini BMW. Oke. BMW. Bilangnya apa? Dinas. Oke. Terus lo dan sekarang lo nggak karena sekarang udah nggak ada kelas ya, berarti Nggak ada kelas, doang, skripsi sama doang gua. bimbingan aja ya. Iya. Berarti udah nggak ada pikiran untuk pusing mikirin time management lo. Berarti kalau misalnya lo kerja di jam berapa sampai jam berapa? Gua keluar itu jam 5. Misal subuh. Habis sholat subuh gua keluar, kan itu emang mayoritas emang orang kantor ya. Jadi jam-jam segitu kan jam 6 udah mulai banyak tuh. Sampai jam 10. Jam 10 pagi. 10 pagi. Jam 10 pagi udah mulai habis. Udah mulai nggak ada yang naik tuh Udah ya. mulai nggak ada yang naik. Orang udah berada di kantor semua. Udah berada di kantor, baru setelah itu gue balik gue makan, tidur, gue keluar lagi jam 3, setengah 3 lah gue keluar.
2:30. 2:30 gue keluar karena kan di jam pulang kantor kan jam 3 sampai ya mungkin kalau ada yang lembur jam 8 lah malam. Oke. Sampai jam 8 baru gue balik. Berarti total lu kerja kurang lebih 10 jam lah ya. 9-10 jam. Dari Standar jam lah ya, 5 standar sampai orang jam- kerja normal ya sebenarnya. Iya, 8 sampai 10 jam lah. Well, di sela-sela lu narik kayak gitu pasti kan ada keluh kesah, pasti ada sesuatu yang bikin lu sedih atau bikin lu senang atau bisa di-share dikit ya? Yang bikin gue senang, Iya. yang bikin gue seneng, gue banyak ketemu orang yang backgroundnya berbeda-beda. Ya gue kadang suka sharing dan gue emang kadang suka nanya-nanya kalau ada kerjaan. Oh gitu. Soalnya gue buat meluas network Link gue lah aja, ya. link gue ketika gue udah Apa mungkin Apa? lu flirting kali, lu genit kali, Enggak. kan di situ kan banyak emang cewek, cewek kantor gitu yang Emang dasar lelaki. Apa-apa. ya wajar lah ya kan. Kalau Wajar misalkan lah. dia nggak suka perempuan lagi, baru gue kabur itu nih. ngeri tuh, ngeri. Nah itu gue gue pikir lu ngomongnya kalau dia gak suka perempuan lagi lu siap nampung. Katanya lu mau jadiin dia istri lo. Kalau ngomong katanya suka bener katanya. Tolonglah jangan dibuka di sini lah. Nggak inspiratif ini orang. Iya. Apa jadinya? Kita kan inspiratif komedi, mana komedi? ya gue mau memperluas Link ya. link Sama ketika daerah jajahan lah ya. itu dia ketika gue udah selesai kan nggak tahu kita udah nebar kita ngobrol gitu nyaman maksud gue ada pasti kan panggilan entahlah di mana Ya rezeki nggak tahu. rezeki nggak tahu iya Panggilan apa nih? nggak tahu Panggilan kemana alam main berak. Panggilan alam. Ya. Nggak tahu yang kerjaan Bisa atau di-reject yang lagi. itu nah kalau yang itu kan juga lumayan Cun. Oh, dia masih nyari jodoh loh, Bray. Jadi sambil menyelam minum. Iya, Ler. Sambil menyerang minum susu. nggak beda Buat teman-teman yang ada di rumah, buat teman-teman yang ada dimanapun yang nonton video ini, yang dengar podcast ini, Sandi seorang jomblo. dan baru putus pekerja gua keras. baru putus gua Jomblo dan pekerja keras. Tenang. Dia itu anak Anjing. komunitas. Nggak dibales. Nah, Enggak, tenang. Dia itu anak hype banget loh. Jangan salah, itu kancil udah ganti pelek diceperin pakai air suspension lagi. Buset. Jadi pas masuk Iya, pas masuk tuh bisa begini-gini. Tapi Sandi yang goyang-goyangin begini. manual ya. Manual. Tapi oke, itulah ya, itu yang seneng ya. Yang sedih. ya yang sedihnya yang sepi bi kalau lagi sepi Semua transportasi umum ya sedih kalau misalnya. nah itu dia itu aja sih sebenarnya yang sedih cuma sama satu sih apa ya kadang suka boring juga sih gua Oke. suka boring kalau ngetem kelamaan Ngetem di mana, Bay? ngetem di karet Oh, di karet. kolong karet Di kolong flyover itu ya, yang puteran. Di kolongnya gitu. Iya. by the way kalau ada yang penasaran kan di kolong karet bilang Sandi Kurniawan Nah, paling ganteng di situ. Karena yang lain orang tua. Orang Kita tua juga sudah paling survei. ganteng kali. Kita sudah survei, sudah menelusuri ke sana, kita udah taruh tim intel di sana. Sandi yang paling ganteng karena rata-rata yang lain di atas umur 55 tahun, oke? Pinggangnya masih kuat. Pinggangnya masih kuat, belum pengapuran, oke? ada gitu Iya, kalau Sandi buka baju belum ada koyo. Bisa manual gitu. Iya. Soalnya koyonya di celana kan berarti Emang ada-ada aja kamu. Gitu. Oke, San. Well, itu kita membicarakan soal profesi lo yang mahasiswa, yang pelajar juga dan membahas profesi lo salah satunya adalah supir kancil. Sorry kalau misalnya omongan gue ada kasar gue ngomong supir ya, gitu. Tapi untuk background keluarga, ada nggak sih? Maksudnya ya, kalau misalnya kita boleh sharing, kita nggak ada maksud untuk mengorek sisi sensitif atau hal-hal yang berbau sensitif, tapi kita emang pengen sudutin Sandinya aja gitu loh. mari kita sudutkan. Mari kita sudutkan aja. Ada nggak sih dari background keluarga lo yang menganggap bahwa lu tuh bisa lebih dari ini, cuma lu nya nggak mau? dari background Iya, misalnya kayak bokap lu mikir kayaknya Sandi tuh nggak seharusnya narik kancil saya untuk memenuhi kebutuhan jajan minimal lu makan sehari-hari lu tuh harusnya bokap lu bisa menuhin itu tanpa lu harus narik kancil misalnya gitu. Karena nggak bahwa nggak semua kebutuhan anak apapun harus kita kasih, benar nggak? ya Tapi ada juga beberapa orang tua yang memberikan metode-metode untuk dia bisa survive, anaknya bisa survive. Ya. Iya kan? Ada juga orang tua yang bodo amat. Anak gue mau gimana, biarin aja, ntar dia juga nyari jalan hidupnya dia sendiri gitu loh.
Iya. Untuk keluarga lu tipikalnya Bokap gua kalau punya cerita sendiri gitu. bokap gua sendiri sebenarnya nggak ada menekankan gua untuk narik. Itu kemauan gua sendiri. Karena gimana ya? Gua ngeliat sama temen-temen gua, ada saudara gua yang seumuran sama gua itu udah pada kerja. Lu tau lah gua telat, gua jujur aja nih gua telat. Iya. Telat gua lulusnya. Kebanyakan. Telat gua lulusnya. Berapa lama Nah, telat? Untuk kampusnya Sandi, Tolonglah dilulusin lah. tolonglah. Berapa lama telat ya? Ditekankan Nah, udah, banget nggak kata-kata usah telat. sebutin Telat. Nah, Telat. gue berpikir gini, Oke. mereka udah nyari nyari nafkah, maksudnya nyari ini sendiri. Gue ngerasa iri, boleh kan gue kalau iri untuk kayak gitu kan? Iya, untuk Gua iri, hal-hal yang positif. Iya, gue iri. Terus gue mikir gue masih dikasih, padahal bokap gue tuh nggak ada. Udah kamu tinggal kuliah, uang Kuliah jajan. yang bener, Iya. apa bisa butuhin. Iya, kamu udah dikasih uang jajan. Cuma gue berpikir sendiri, gue nggak bisa kayak gini. Gue ngerasa gimana ya? Kayak ngerasa malu. Mungkin gini ya, kalau Malu gue ya. boleh telah dikit ya. Sandi ini ngerasa dia punya beban moral. Wow, seperti apa tuh? Gini, kita laki-laki. Iya. Oke. Oke, lagi. Masih laki kan? Masih laki kan? Alhamdulillah masih belum luntur. Turun nggak? Ya? Turun. Meleleh dikit. Enggak, maksudnya gini, kita laki-laki, suatu saat kita bakal menghidupi orang lain, Bray. Yap, betul sekali. Itu yang gue maksud soal beban moral. Kalau kita nggak bisa survive sama diri kita sendiri, gimana caranya kita survive untuk orang lain? Iya. Iya. Gitu. Mungkin yang dirasain sama Sandi seperti itu. Dia mungkin belajar dengan metode sekarang dia menjadi supir kancil. Siapa tahu upgrade jadi supir pejabat? Iya. Siapa yang tahu? Tapi bukan supir juga dong, Bray. Pejabatnya. Amin. Gitu. Mungkin belajar dari situ. Jadi kalau misalnya suatu saat, sorry bukannya nyumpahin atau gimana, suatu saat namanya roda kehidupan berputar. Ya, betul. Betul, Ketika kita Nggak lagi ada di yang tahu. bawah, pas kita di atas kita ingat juga waktu kita di bawah. Jadi pas berputar lagi itu kita nggak kaget, ya, nggak biasa kaget. aja, kita udah pernah Udah ngerasain, pernah di titik udah itu. pernah ngerasain kayak begitu gitu kan. Kasarnya, Cuma gini jangan- lagi, Iya. gitu lagi. Gitu. Cuma jangan di bawah terus dong, gimana Iya. ya gitu kan ya, namanya juga orang butuh makan. Ditanya gitu. kan ya, kok lu di atas turun lagi? Iya, Bosan gue di atas mulu, turun lah sekarang. Bisa Karena sombong. gue nemenin lu, Bray. Walaupun lagi di bawah tetap sombong ya. Iya, Sombong kalau dia- harus mendarah daging dia. Kalau di atas mulu pas ditanya, lu siapa? Iya, Nggak pernah di sombong bawah. bakal kaya, Bray. Iya, sombong bakal kalah. Tapi emang bener. Maksud gue kayak Kayak pengen sombong. Maksud gue gini kayak percaya boleh percaya atau enggak, biasanya tuh orang yang benar-benar pure survive, dalam arti survive tuh bukan karena dia hidup di hutan atau gimana ya, bukan survival atau gimana, tapi dia tuh bisa bertahan di saat kondisi lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan secara finansial segala macam tuh tidak mendukung dia banget. Dewi Fortunanya lagi hilang Iya. gitu loh, tapi dia masih bisa buat minimal bisa isi perut sendiri lah. Iya. Bisa senyum gue. Dia bisa masih bisa survive konyol depan Iya. orang lain. Iya. Gitu kan, itu yang bagi gue survive, yang benar-benar survive itu seperti itu. Dan oke, balik ke Sandi, tapi lo pernah, berarti kalau gue ambil kesimpulan, berarti lo nggak pernah merasa malu dong dengan Nggak. apa yang lo lakuin? Gak pernah gue ngerasa malu. Nggak pernah lo ngerasa malu. Nggak. Ada nggak gue pernah dapat cerita dari Sandi, gue sama Sandi udah kenal udah cukup lama, gue dapat cerita dari Sandi kalau misalnya lo punya pelanggan setia ibu guru SLB, Iya, gue punya pelanggan setia guru SLB. sekolah luar biasa. Ya. Luar Itu- biasa. Itu lo boleh ceritain nggak tentang dia? Ya, jadi gue punya langganan guru SLB itu pas. Jadi itu dia apa namanya? Gue lagi ngetem. Ketika gue lagi ngetem, itu di sekolah SLB itu di dalam megang gitu. SLB? Oke. Ternyata kepanjangannya itu selebe weh. SLB ya. Selebe. Dia dari apa namanya, dari sekolahnya itu lumayan jauh. Kalau untuk keluar untuk ke keretanya lagi, dia lumayan jauh. Jadi pas gue lagi ngetem, terus Kebetulan ketemu lu. iya kebetulan ketemu gue, terus dia bilang, Mas, Kok bisa ganteng banget ya? bukan gitu. Oke, Bastian narik kancing. Ada. Kalau yang muda mah senyum gue. Kalau Yang nenek-nenek tua, Ya. teman 50. Berarti nggak senyumin dong tuh ibu Tetap guru. senyum tapi beda senyumnya. Oke. Bukan senyum-senyum menggoda. Antara senyum serius sama senyum coba kasih pesona lihat, ya? coba kasih lihat ke kamera ya Nggak, nonton. nggak, nggak. Kalau Nah, senyum, udah. senyum yang mana? Lanjut nih. Oh iya. Nah, udah, terus dia ngomong, Mas, saya kalau dari SLB ke sini lumayan jauh, bisa nggak kalau masnya masuk Nyetut, sedikit? nyetut.
masuk sedikit aja kan. Jangan sedikit ya. Di stun. Udah gue bilang, oh bisa bu. Emang jam berapa biasanya? Terus dia bilang jam 3 saya keluar. Oh, oke, mulai besok bisa kan mas? Oh bisa. Nah dari situ setiap hari gue nganter dia. Ngapain pulang tuh? ke kereta. Dia itu. Timbul Ke benih kereta cinta lagi. dari situ lah ya. Ya. Timbul lah Enggak, rasa-rasa. maksudnya kayak chemistry antara driver sama pelanggannya gitu. Iya. loh. Cuman saling memiliki, karena saling memiliki. karena gini, mungkin Sandi berpikir di situ salah satunya dia dapat duit dari ibu guru SLB, satunya dia mungkin Job desk lain. beramal untuk mendukung ibu itu ngajar SLB. Iya, Karena benar. nggak- Soalnya gak mudah kan. Soalnya dari guru aja udah mulia, apalagi lo nganterin seorang guru. Iya. Mulia kuadrat cuy. Udah gitu alhamdulillah tuh dia ngasih selalu lebih. Wow, itu bonus. Iya. Kalau boleh tahu tuh harga sekali naik berapa sih? Sekali naik kan dia kayak angkot gitu ya perorangan. Kalau bajai kan ada kan itu gue bajai roda Kalau 4. aja sekaligus lah berapa orang tuh sekaligus. Iya itu keluarga lah misalkan. Kalau ini enggak, dia kayak angkot gitu perorangan itu 4.000. 4.000 satu orang. 4.000 satu orang. Berarti kagak ada yang lebih. Bukannya Nggak ada. Flat ya? kalau naik gratis, Naik turunnya bayar. Enggak salah. Salah nggak? Salah. bener lah. Salah apa enggak? Buat kalian buat Dianterin Rizky, sama Sandi keliling Jakarta gratis asalkan kancilnya pasangin sunroof. iya. Gimana tuh? Sunroof. Kan bisa dibuka. Lah, kan justru kan kalau pakai sunroof dia ikut kontes nanti. Iya. Lo kagak nyobain Kalah, gitu? Len. Nyaris kalah sama dia mobilnya. Itu kalau dipencet tuh tombolnya. Langsung ininya apa namanya? Get in low gitu ya. Iya. Di mana-mana tuh namanya apa namanya? Kancil atau enggak bajai kan? Ngangkat gitu kan ya? Ya, Nah, ini gini naik ke atas. turun. Yoi. Tapi Jingkrak. kira-kira kancil lo masih suka mencuri ketimun nggak? Ya, itu beda, Pak. Ayo. Ini Dia ketimun. Kan di bawah timun. Dia mencuri janda. Enggak lah. Oh, enggak ya. Apa jangan-jangan Bu Guru mencari timun? Timun siapa? Timun siapa? Timun siapa aja? Oke, lanjut ke. Timun si driver. Tapi lanjut. Timun apa? At least tapi lu gue jujur. Kenapa gue pengen, mungkin banyak orang yang bilang ini tuh podcastnya biasa aja pas udah Yeah. sampai akhir podcastnya biasa aja dan kenapa gue ngulik kayak dia meskipun mungkin banyak pendengar yang bilang ini kurang asik, kurang apa gitu kan, membosankan dan segala macam. Tapi kenapa gue ngulik dia? Karena nggak semua orang, nggak semua calon sarjana, nggak semua calon S1 itu mau nurunin harkat dan martabat dia buat narik kancil sekalipun tuh punya bisnis keluarga. Iya. Nah, Karena bagi dia mungkin bisa berpikir, oh gue punya metode begini nanti usahanya bisa naik. Ya mungkin kalau misalnya lu punya modal lebih dan punya otak yang memadai bisa seperti itu. Tapi enggak. Kalau gue pernah bilang sama Sandi, gue sulit lah untuk menurunkan gengsi buat seperti lu. Ya. Gitu loh. tidak segampang ini. Tidak segampang itu dengan gadget yang kita punya, dengan apa segala macam sumber daya yang kita punya, kita belum tentu bisa di posisi lu. Mungkin mahasiswa, sorry gue potong. Mungkin mahasiswa lain bakal mikir, gue punya gadget yang memadai, kenapa nggak gue jual online aja daripada gue Ya, jadi kancil betul. gitu kan? Iya. Nah pertanyaan gue, kenapa sih lo milih jadi driver kancil? Itu salah satunya gue. Passion. Bukan passion. Ditanya Jadi passion gini, ada kebetulan apa? Menarik gitu. Partner bokap gue kan gue bilang tadi lu tahu sendiri kan. Jadi dia umurnya tuh udah berumur. Umur sampai jatuh. Tua, dia nggak bisa. Nah, dari itu dia narik nggak bisa full. Di situ gue. Ya. Di situ gue cuma nyodok. Apa itu nyodok? Itu nyodok gimana maksudnya tuh? Kok bisa Nyodok nyodok? itu jadi apa ya, supir tembak. Oh, Nah, Supir nggak usah kotak. Lah, nggak usah nyodok gitu. Gak usah nyokodok gitu Nyodok. bahasanya. Ya, gue jadi gue Konotasinya sebagai aneh-aneh. supir tembak. Ya. Jadi gue ngegantiin ketika dia kalau nggak sakit atau izin. disodok. Nah, jadi gue Nyalip rezeki. Parah, itu udah parah. Nggak Nyari nyari rezeki rezeki kata-kata itu. Menyodok. Kan dia sakit, dia nggak bisa nyari duit. Iya, kalau Habis disakit itu ya narik, disodok. kan? gue salib. Terus saya rezeki. Iya. Bingung. Bahasanya jelek. Lu tadi enggak, lu tadi bilang katanya sakit. Lu Ketika sodok. Ketika dia Udah sakit disodok. Dia sakit gara-gara lu sodok. Enggak Kan gimana sih? Ini sampai goyang ini, mic-nya. Aduh.
Katanya lu bilang katanya sakit. Kan nggak tahu kenapa. Disodok kan. Enggak juga lagi sakit, misalkan yang izin ini apa tuh, ya kan. Itu gua Lu sodok. Mom I scared. Gua Pick me tembak. up, please pick me up. Tapi emang berarti itu emang pure dalam diri lu, bukan ngebantu orang tua, tapi emang kebetulan orang tua ada ladang di situ yang lu ambil. Gua gitu. termasuk ngebantu juga dong. Kalau Iya, misalkan dia lagi sakit, Oh iya, ini kosong. tarikan ya, nggak ada Iya, enggak ada setoran. Oke. Tapi pertanyaan gue, apa dia sakit tiap hari? Kalau misalnya dia masuk, berarti lu nggak narik dong? Karena disodok mulu jadi sakit. Enggak, jadi kan gini, ada Wah masuk nih, gua sodok ah. Gitu. kan 4. Ada perputaran gitu loh. Ketika dia yang 2 hari nggak bisa, nah nih. Jadi ada bagiannya gua. Ada berapa orang nih sodok? Oh, jadi lu nggak cuman satu kancil. Nggak satu kancil. Oh, jadi Lu driver punya yang berapa berbeda. 4. Lu punya 4 kancil. Nah, Lu punya berapa driver? 4. ada Ayo. 4 lah kalau 4 4 kancil berarti ada 4 driver kan? Terus lu narik kancil yang mana? Jika salah satu yang sakit, Lu sumpahin aja satu meninggal. anjing. Ada, jangan dong. Jadi lu bisa narik terus-terusan dapat duit terus. Ini udah bukan masalah nyali rezeki lagi, omongannya meninggal loh. Iya, kagak Ini namanya soalnya- santet rezeki. Lu nggak boleh gitu. Kalau gue bilang nih, gue punya kontak dukun mau. Itu namanya lu Nih gua kasih tau ya. menjembatani tau Pokoknya enggak? enggak lah. Drivernya ada 3. Iya. Bukan Sandi. Punya kedua kawan. Driver ada 3, tidak termasuk Sandi jadi 4 kalau ada Sandi kan. Nah, 3 enggak, kalau ada Sandi jadi 5. Sandi substitusi. Lu kalau misalnya main bola itu cadangan. Aduh, jadi gini. Sandi tuh kalau- cameo. Kalau Cameo misalnya project. ada 3, ini hari sakit, disodok. Ya kalau gua Disodok mulu Iya, ya kan gimana, anak muda. Iya, besok sakit lagi, Oke. sodok lagi. Kita lanjut ke Sandi. Balik. Well, Balik ya. teman-teman ada yang apresiasi, ada yang tidak. Teman-teman ada juga yang memotivasi, ada yang tidak juga Iya. gitu loh. Dan lu juga nggak ngambil pusing lah sama mereka Enggak, gua enggak yang hate sama lu. Iya. Lu juga ngambil pusing sama orang-orang yang menjatuhkan lu gitu kan. Dan malah lu apresiasi balik ke orang-orang yang support lu dengan cara menjadikan mereka saudara. Iya. Gitu. Balik. Teman-teman lu ya, teman-teman lu yang support lu dan lu jadikan mereka saudara. Tapi selama ini lu pernah berpikir gak sih seburuk-buruknya pikiran orang atau seburuk-buruknya pikiran orang? Terkadang ada orang yang berpikir bahwa ini mata pencaharian ini tuh sesuatu hal yang bertolak belakang sama apa yang nanti lu dapet ketika lu nanti sarjana. Gitu loh. Pastikan ketika lu sarjana nanti, amin gitu kan, semoga aja. Amin nih, Jangan amin dong. gitu dong, gua semoga aja sih. Iya, makanya gua aminin. Makanya biar gak amin. Semoga secepatnya. Secepatnya. Ini kan lo bentar lagi sarjana lah ya. Lo Iya. bentar lagi sarjana dan ke depan lo bakal memilih pekerjaan yang lebih baik. Gua nggak bilang pekerjaan supir kancil itu tidak baik, tapi ya. Ada yang lebih. lo nyari keberuntungan lain lah. Lo Iya. nyari keberuntungan lain. Yang sejajar atau sepantas Iya, dengan apa yang sudah yang ketika lulus. nah selama lu nanti mencari pekerjaan tersebut, ketika lu udah sarjana, lu cari pekerjaan tersebut gitu kan, berarti lu narik kancil juga. Kalau gua belum dapat kerjaan mungkin. Cuma kan gua gini, Bi. Sebenarnya nggak bertolak belakang loh. Karena ini gua konteksnya kan maksud gue gua akan meneruskan pengelola dong. Jadi kan ini usaha. Gua Iya. kuliah di bisnis lah. Maksud gue gini, kalau sekarang kan lu dicap sebagai driver kancil. Ah iya kalau Kalau sekarang. misalnya lu udah ngurus kan lu jadi juragan kancil. Ah, Beda konteks. Kalau misalnya udah ngomongin juragan, lu pakai singlet duduk begini doang nih. Itu juragan. Sama Bapak kopi. lu Sama mungkin. kopi tiap gorengan pagi. sama pisang. Iya, tiap pagi enak, kopi enak, gorengan. enak. Iya kan, tinggal nungguin doang tuh. Bapak lu mungkin. Nah, itu kan juga kelola otak gue. Iya, tapi gue ya itu benar kalau otak. Cuma gue mempertanyakan, Salah, Sandi. yang gue pertanyakan adalah nyetir kancilnya gitu loh. Gue akan nanti bakal nyetir kancil lagi. Iya, sambil lu nyari kerja. Iya. Ya mungkin iya kalau misalkan gue belum Berarti tungguin nanti di episode berikutnya ada sarjana dari kancil, ya tungguin. Sarannya. tapi Ya, jangan lama-lama doain gue cepet cari dapat kerja Gue dong. mau bilang caranya doain supaya Sandi agak lama Kan belum kelar. Jangan dong. Kalau jangan. misalnya ini booming, ya kalau misalnya ini booming, kita harus bikin ya itu. Berarti lu mendoakan untuk Gue gue nggak lama. mendoakan. Kalau penonton suka, pendengar suka, gue nggak bilang. Iya. Iya, enggak salah. Calon sarjana narik kancil episode 2. Kok calon kok udah Jilid berarti 2. bukan calon dong. Oh, sarjana narik kancil jilid 2. Part 2 dong, Part 2. 2. Part 2 di Sudut kamar. sudut kamar. Wah, gue merinding nih gue denger lu Kan gue pada. sudutin makanya. Iya. Mas, Emang meja- Anda udah merasa disudutin belum? Takutnya doa lu ntar
gue lama kan. Iya. Gue nggak mendoakan. Demi konten. Gue nggak Doa aja. mendoakan. Demi konten. Doa nggak bakal Lu pilih dijabah kalau gini, jarang Lu sholat. pilih mau maju sendiri apa maju bareng kita? Ya maju bareng dong. Berarti lewat podcast ini kan? Iya, harus. Berarti kita butuh konten kan? Iya. Siapa Kan tahu? konten gak hanya gua. Enggak. Sarjana penganggur. Sedikit lagi. Gue ngarang. Oh iya. Bukan, maaf. siapa tahu ada yang dengerin podcast kita, Iya. narasumber, cari ini butuh friends. Lu pikirannya udah positif aja sih. Iya. Negatif dong. Enggak sih, itu sih. Nggak, oke, balik lagi ke San. San. Belum. San. Apa tuh? Aduh, kan ke Amir nih. Nanti. San. Sejauh ini Ah, pernah bosan nggak sih lu pikirannya? tiap orang semua orang pasti ada. Iya, semua orang pasti ada Titik jenuh. ada titik jenuhnya. Cuma Tidak kan salah. Cuma kan lu gue sampai sekarang nggak yakin kalau Sandi nggak pernah bergejolak. Bukan bahasanya bukan bergejolak ya, kayak Merasa- perang batin kali ya. Jenuh ada. Bahasanya kayak perang batin, kayaknya gue nggak dilahirin untuk begini deh. Jujur gue pribadi nggak percaya apa karena latar belakang gue berbeda sama Sandi. Mungkin gue nggak tahu juga, gitu kan. Ada gua rasa jenuh. Ada ketika gua ada rasa jenuh itu gua bisa apa namanya? Apa sih? Ekspresiin. Sedih. Jadi biar gua nggak jenuh itu ya gua balik lagi kalau gua Nakal. kalau gua nggak narik, Nakal. gua jajan gimana walaupun emang bokap gua mau ngasih cuma gua nggak bisa. Gua udah kayak gimana sih kalau Berarti kalau bokap ngasih lu tolak? gua tolak. Kalau butuh Malah justru gua justru malah pengennya gue ngasih gitu loh. Dengan di umur gue yang segini gue pengen ngasih. tapi kan lu ngasih kalau narik. Ngasih Enggak, gua. itu Nggak kewajiban. salah, kan? Itu Nggak, kewajiban setoran kan. Tapi kan ngasih kan yang penting. Ngasih. Ya kan nggak bilang kewajiban apa enggak. Maksud Sandi pengen punya hadiah lah ya Ya. ke bokap dari narik kancil. Mau ngasih kancil. Ngasih kancil bawa pulang namanya. Enggak, kan dia bawa kancil, bawa lagi si kancil lagi. Jadi lu pengen punya gift untuk bokap, buat nyokap, buat keluarga lu gitu ya dari hasil lu narik kancil. Pingin gue, pingin. Gitu ya. Berapa ingin deh? Ya pasti tinggi lah keinginan gue. Naik haji lah ya. Wah itu Juragan Amin kancil. ya Allah. Doain aja, doain Ya, aja. iya. Siapa sih yang nggak pengen di sana? Naik kancil ke sono. Non muslim lah. Yang nggak pengen nggak iya dong. Mau kagak? Nggak iya lah. Nggak, gue mau pengen. Gua Arab pengen naik karena kancil gua kan. muslim. Tapi emang untuk kepribadian lu sendiri, lu tipikal orang yang go for it, maksudnya bahasa go for it itu kayak ya sudahlah, ini mau kayak gimana lagi ya, nasib gue begini, Sudah takdir, gitu loh, jadi takdir itu. gue begini. Tidak mau berubah Gitu. takdir ente. Tapi atau ada pikiran kayak men, gue begini karena terpaksa, itu beda. Kalau lu ngerasa yaudah gue harus seperti ini, terpaksa, gue nggak terpaksa, tapi emang ini ya gue harus pergi nih buat ngebantu keluarga gue, buat ngebantu finansial keluarga segala macam. Tapi kalau masih terpaksa, ya mau nggak mau lo kayak begini, tapi dalam hati lo sebenarnya kontra. Lo di bagian yang mana? Gue sebenarnya nggak terpaksa juga sih, nggak terpaksa. Gue gimana ya? Ya gue sebenarnya nggak kepengen kayak gini terus. Gue kepengen Ya, pengen next step lah ya. next step. Gue ngeliat orang-orang yang wah Upgrade kehidupan. kerjaannya enak, ya gue keingin. Cuma kan emang gue narik ini, gue ya nunggu skripsi gue selesai juga kan. Iya. Ya mau nggak mau, ya gue dengan kemampuan gue sekalian ngebantu orang tua gue, ya gue di sini dulu. Gimana tuh? Di kancil. Jadi Kancil sambil dong. ngebantu orang tua, sambil lu juga mupuk masa depan lah ya. Iya, gue nunggu skripsi gue selesai, Terus jangan ditunggu bre, dikerjain. kerjain, Nah, gue lu- kerjain, Udah kelar belum? selesai udah. Skripsi yang nunggu lu. Iya. Skripsi ngapain sih? Skripsi yang Gua ngejar bukan lu. sarjana. Skripsi yang ngejar lu. Tapi oke lah ya. Maksud gue itu sesuatu yang fun, sesuatu yang saik ya. Well, San, last question. Tolong dong motivasiin orang-orang di luar sana yang masih pada minta sama orang lain, padahal dia punya modal minimal punya dengkul 2, bre. Dia punya otak, dia masih punya tenaga, tapi dia nggak mau gunain itu semaksimal mungkin. Motivasi untuk orang, gue bukan ini sih motivator sih, gue nggak bisa motivasiin orang, cuma gue pesan aja sih, apa namanya, jangan gengsi lah, jangan gengsi. Selagi lo nggak minta sama orang,
lo jalanin aja, Enjoy. enjoy aja sama hidup lo. Jangan ketokai ya. Nggak usah terlalu bangga sama Bergaya sesuai isi dompet. iya bergaya sesuai si dompet. Tapi jangan ketokai. Apaan tuh? Apa tuh? Ikutin aja harus. Iya, tokai kan itu korek api, mancis. Besok bayar ya Kai. Kayak Oke, itu nggak tokai. Siapa sih tokai? Tokai anak mana sih? Tau aja tele. Tokai itu anak sono ya. Tapi emang hidup itu berputar, bro. Gila. Hidup itu berputar. Nggak En- selamanya lo di Ini atas. Lo ketika lo isi di bawah lo hatinya coba. Sandi. Lo coba. Ente sangat bermotivasi sekali untuk kalian-kalian. berarti buat teman-teman yang pada dengerin ini jangan sampai apapun kendala yang ada di hidup kalian itu bisa menjatuhkan kalian juga. Nice. Karena sekarang kita bisa bilang, "Oh, nanti kita hidup begini ya, nanti kita hidup begitu ya." Tapi karena ada kejadian atau peristiwa yang tidak kita inginkan, gitu kan, atau tidak kita duga-duga atau apapun itu dari faktor apapun itu gitu loh. Itu bisa merubah rencana kalian Ya. Iya. sendiri. Betul. Gitu loh. Mungkin dari gua segitu cukup. Sudah. Sandi, good luck buat bokap, usahanya bokap. Thank you, man. Thank you, terus man. So, karena ada kendala dalam video, buat yang mau tahu endingnya, silakan cek di Spotify Podcast Sudut Kamar. Kita akan upload podcast kisah inspiratif lainnya di sana, oke? So, stay tune and chill, landaikan kurva di rumah aja. Bye bye.